Dokter Doni, gimana dok kalau sekarang kondisi overall pemain dok dalam menyambut seri 4 atau putaran kedua Liga 1? Kalau lihat dari kondisi sih mereka ini mungkin kemarin kita mengakhiri putaran 1 itu cukup dibilang manis lah ya, tapi kayaknya mereka lagi refresh banget, terus mereka juga melihat ada wajah-wajah baru, itu kan memberikan sebuah pengharapan gitu. Walaupun ada berita-berita yang kurang enak ya kemarin, ada yang operasi dan kehilangan sampai akhir musim, jadi ya saya rasa kondisi tim sangat bagus ya, lagi menuju penuh harapan gitu, jadi let's fight again gitu. Siap dok, terima kasih dok. Nanti teman-teman media bisa tanya langsung juga ke Dr. Doni selain ke Samuel dan Iksan ya. Ada pertanyaan teman-teman media? Ada Bang Kuku untuk untuk Dr. Doni. Dok, ini varian Omicron mulai terdeteksi di Indonesia. Antisipasi apa saja yang sudah dokter lakukan untuk menghindarkan pemain Persija dari bahaya varian Omicron, lalu juga apakah sudah sosialisasi? Apakah sudah mengingatkan para pemain apa saja yang perlu diwaspadai agar terhindar dari varian Omicron sekarang ini, dok? Mohon penjelasannya. Oke, ini rada-rada susah jawabnya sih sebenarnya, tapi begini. Saya selalu dari awal itu ketika awal pandemi dan sampai sekarang itu yang kita investasikan adalah edukasi ya. Jadi kita bagaimana memberikan pemikiran atau pemahaman kepada pemain bagaimana mereka jaga diri. Persija tuh nggak bisa kucing-kucingan gitu. Kita nggak bisa ngejagain mereka 24 jam, nongkrongin, liatin apa yang mereka kerjain, itu kita nggak bisa. Gitu. Pada dasarnya investasinya adalah kesadaran kalau misalkan mereka terinfeksi dan sampai membawa ke tim, kerugian itu bukan cuma satu orang, tapi ke seluruh gitu loh. Nah, untuk kasus yang terbaru ini, dan walaupun kita udah tahu ya sekarang udah 2 atau 3 gitu yang terdeteksi di Indonesia karena dari luar negeri, kita percaya dulu satu kepada pemerintah gitu. Pemerintah sudah melakukan sebuah intervensi yang luar biasa. Bagaimana mencegahnya, kita pasti belajar lah dari kejadian-kejadian kemarin. Bagaimana kita mengkarantina yang kemarin 5 hari sekarang jadi 10 hari orang dari luar negeri. Ya walaupun kita menemukan beberapa kebocoran, tapi pada dasarnya pemerintah kita juga udah berusaha. Dan masyarakat kita juga sudah belajar sebenarnya sih bagaimana melakukan sebuah protokol kesehatan yang baik dan benar. Nah, permasalahannya adalah beberapa bulan terakhir ini kan kita renggang ya. Kita sudah mulai lebih santai, kita mulai cuek, efek vaksin juga kayaknya sudah mulai works, angka kejadian juga nggak banyak. Tapi kita harus mengingatkan kembali kepada teman-teman kalau misalkan kita never underestimate sih. Jadi kalau yang saya ingatkan kepada pemain itu tetap resiko akan ada, dan kalau kita nggak jaga ya kerugian tuh bukan cuma satu orang tapi lebih pada kita semua. Saya lebih investasinya ke edukasi sih mas, gitu. Jelas dok. Oke, gini aman? Aman bang, itu dulu aja. Oke, sekarang ada baru masuk tuh si Tino MNC. Gimana Tino, mau langsung ke Iksan Samuel atau ke Dr. Doni? Persilahkan. Teman-teman yang lain juga, monggo. Arif, ayo Arif, ada pertanyaan? Izin bertanya, Masku. Oke, Arif. Kemarin untuk bertanya untuk Dr. Mas Doni Kurniawan, Rezaldi bisa dikonfirmasi, Rezaldi dan Rohitchan kan kemarin juga sempat menghilang latihan terpisah. Kira-kira bisa dikonfirmasi mungkin cedera apa dan memerlukan rehat berapa waktunya gitu hingga pulih kembali dan bisa berlatih bersama. Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin kita cerita soal Rezaldi dulu ya. Jadi dari kemarin kita belum bahas dia, terus maksudnya biar kita nggak ada salah paham, jadi teman-teman tahu cerita awalnya gitu. Jadi panjang ceritanya. Jadi gini, 2018 ketika kita juara itu, Rezaldi kan sempat mengalami keluhan lah. Tapi ya, pada saat kita proses mengalami juara itu tuh banyak keluhan dari Rezaldi ini sudah melewati kita paksakan gitu. Jadi kita tunda operasinya dia punya kayak seperti tulang gitu ada di bagian tendon Achillesnya gitu. Dan itu terdiagnosanya adalah kanan kiri. Jadi kalau misalkan tumit belakangnya, kalau teman-teman bisa ngebayangin posisinya itu ada di tumit belakang,
ada sebuah tulang yang seperti pedang itu menancapkan kepada si Achillesnya. Jadi kalau kita tahu kan anak-anak main sepatu bola itu kan pasti press ya gitu. Nah itu kalau kehajar, wah itu rasanya udah kayak dibeset pisau gitu loh. Oke, di 2018 itu terdiagnosanya adalah kanan dan kiri, dan kita mengambil keputusan di 2019 awal kita operasi. Kalau teman-teman ingat dulu, kita operasi yang kanan dulu gitu. Karena kenapa? Itu yang paling panjang, paling gede, dan paling menusuk gitu. Rezaldi absen sekitar 6 bulan lah pada saat itu ya. Kita belajar dari pengalaman lalu, Rezaldi absen 6 bulan, tetapi dalam performance-nya Rezaldi sulit sekali mencapai puncak. Kenapa? Karena faktor recovery itu kita paksakan. Jadi akselerasi tidak terpenuhin, dan Rezaldi itu bisa mencapai akselerasi itu di bulan ke-9 atau bulan ke-8. Nah, sepanjang perjalanan itu kita juga menyadari gitu loh, posisi yang kiri pun sama gitu. Posisi yang kiri pun juga mempunyai seperti tulang yang menancapkan kepada tendon Achillesnya, dan kita nggak tahu kapan Rezaldi bisa bertahan dengan situasional seperti itu. Yang ankle kanannya pasca operasi sudah sangat bagus. Dan kemarin kalau teman-teman ingat lagi di Piala Kemenpora kemarin, Rezaldi sempat pulang ke Jakarta duluan sebelum selesai Kemenpora ya. Dia pulang ke Jakarta duluan tuh karena itu ada rasa nyeri di tumit kirinya gitu. Nah, tulang itulah yang buat nyeri. Pada saat itu kita MRI, kita lakukan suatu treatment konservatif dan works well, bagus. Dan kita tidak memutuskan ada proses operasi dan segala macam. Ternyata ada jadi perbedaan ketika kemarin. Mungkin ada proses rotasi atau proses di mana di lapangan Rezaldi mengalami sakit yang luar biasa, dan kita putuskan untuk kita bawa pulang ke Jakarta dan kita lakukan MRI dan segala macam. Ternyata sudah patah itu tulang. Dan patahnya tulang itu menancapkan kepada area lainnya di bagian si tendon Achilles itu. Jadi kalau kita nggak putuskan untuk operasi, mau seberapa tega kita sama Rezaldi, kita biarin dia bermain dengan tulang yang menggesek kepada tendonnya gitu. Dan akhirnya dengan segala pertimbangan, kita bicarakan di manajemen dan segala macam, kita putuskan operasi. So kalau bertanya absennya, kita belajar dari pengalaman yang tahun lalu. Kalau kita mau paksain di 6 bulan mungkin bisa, tapi tidak pernah terkejar secara akselerasi, saya potong rata, kita kasih dia kesempatan setahun lah. 1 tahun untuk fase recovery yang bagus, 1 tahun untuk mengejar fisiknya lagi, 1 tahun untuk mendapatkan Rezaldi yang maksimal. Itu Rezaldi. Semoga jelas penjelasan saya. Nah, untuk kita bicara Rohit sebenarnya tidak mengalami keluhan hebat. Pertandingan terakhir itu dia mengeluh ada nyeri di lutut kirinya. Kita tahu riwayat Rohit, lutut kiri itu pernah operasi 2015 kalau nggak salah, operasi ACL dengan perbaikan meniskus dan segala macamnya. Kita MRI dan hasilnya itu memang ada robekan meniskus sedikit lah gitu. Terus ada strain pada LCL-nya gitu. So ada banyak pertimbangan, apakah LCL itu perlu dioperasi apa enggak, apakah meniskus ini perlu dioperasi apa enggak, tetapi yang kita lihat kan by functional. Jadi kalau misalkan nyerinya sudah tidak ada, fungsionalnya sudah naik, ya udah kita konservatif dulu gitu. Tetapi dengan pertimbangan kepada Rohit adalah kalimatnya tetap kita awasi gitu. Mau bagaimanapun juga caranya kita menangani atlet itu recovery 100% kan banyak prosesnya gitu. Dan sekarang tuh kita masih pantau, masih lihat, tetapi kalau saya secara pribadi dengan kemarin saya sampaikan ke Rohit dan manajemen, untuk saat ini kita tidak perlu melakukan suatu tindakan yang berlebih ya, seperti kita operasi. Tapi nggak menutup kemungkinan someday itu akan ada pilihan itu. Tapi kita lihat dulu nih secara fungsinya seperti apa, progres penyembuhannya juga sangat bagus, nyerinya sudah tidak dirasakan lagi. Saya rasa untuk Rohit masih capable untuk kita lihat untuk di putaran kedua besok. Saya rasa semoga menjawabnya tadi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.